Program dan pemikiran jenius seorang Presiden Joko Widodo bakal dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran. Program Prabowo Gibran saat menjadi presiden kelak sudah dipaparkan dengan jelas. Warga juga sudah hafal dengan program populisnya beliau. Pertama adalah makan siang gratis. Hitungan tim Prabowo memperkirakan anggaran makan siang gratis di sekolah akan menghabiskan dana sekitar 30 miliar US dollar atau setara 468,9 triliun rupiah. Mereka juga menjanjikan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri hingga pejabat negara. Salah satunya untuk menghindari mereka dari potensi tindak korupsi. Dalam dokumen visi dan misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju, Prabowo Gibran tidak menargetkan angka khusus terkait utang keduanya. Hanya saja dia memastikan perbaikan tata kelola utang hanya untuk sektor-sektor yang produktif. Dan mereka menganggap rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini sebesar 38%, terendah di antara anggota G20. Calon wakil presidennya sendiri yaitu Gibran Raka Buming Raka juga berjanji akan meningkatkan anggaran untuk dana desa. Menurutnya dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal di Indonesia. Anggaran yang dialokasikan dana dikucurkan langsung ke desa, berhasil meningkatkan jumlah desa berkembang dan mandiri. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi Republik Indonesia dengan berupaya menekan impor bahan bakar minyak atau BBM. Prabowo berkomitmen untuk melakukan swasembada BBM dengan sumber energi yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Tidak ketinggalan, Prabowo Gibran juga akan melanjutkan ataupun mensukseskan IKN di Kalimantan, yang menurut banyak pakar adalah sebuah program yang akan merusak lingkungan di sekitar. Namun bagi mereka IKN ini sangatlah penting karena dianggap bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di negara-negara yang membangun ibu kota baru, progres pembangunan ibu kota negara menurut pemerintah masih sesuai dengan rencana. Pembangunan kantor presiden, istana presiden, kementerian dan infrastruktur pendukungnya semua sesuai dengan target. Presiden Jokowi juga sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo yang disebut nilai investasinya sebesar ratusan triliun rupiah. Investasi sebesar itu untuk pembangunan pusat pelatihan nasional Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Di lahan 4,5 hektar juga sudah dimulai federasi sepak bola. FIFA bahkan mendanai program ini sebesar 85,6 miliar, ditambah dari pemerintah sebesar 95 miliar. Untuk pembangunan hotel di kawasan IKN, pemerintah juga sudah melakukan peletakan batu pertama di Hotel Fasanta. Deputi Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardi Antoro menyebut, kalau proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur butuh anggaran 466 triliun rupiah. IKN Nusantara disebut sudah banjir minat investasi karena revisi undang-undang tentang HGU berdasarkan master plan-nya. Dalam prosesnya fase pembangunan IKN dibagi menjadi 5 tahap, dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045. Di mana nantinya IKN akan rampung bertepatan saat Indonesia berumur 100 tahun. Untuk fase pertama mulai periode 2020 sampai 2024 dilakukan pembangunan infrastruktur utama, yaitu seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR MPR, ditambah pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Progresnya sampai pada September 2023 kemarin yang sudah terrealisasi itu bisa dibilang lebih dari 50%. Sejauh ini yang sudah berjalan setidaknya ada 4 proyek yang dirampungkan di tahun 2023 kemarin. Di antaranya ada proyek pembangunan Embung Mentawir,
hunian pekerja, konstruksi bendungan Sepaku, Semoy dan Intake, Sungai Sepaku, progres saat ini masih terus dipercepat. Seiring dengan rencana pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di IKN 2024 mendatang, pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke kawasan IKN juga sudah jadi prioritas dan ditargetkan ada 3 seksi yang akan rampung di pertengahan tahun 2024. Untuk tahap 2 sampai dengan tahap 5 adalah tahap di mana sejumlah infrastruktur ditargetkan sudah siap dihubungkan ke kawasan baru. Angkutan umum, mal, pengolahan limbah, pengolahan air minum dan pengolahan sampah juga sudah siap. Lalu dimulai pengembangan di bidang pendidikan dan kesehatan dan sampai di tahap akhir pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Makanya banyak yang pesimis dengan proyek ini karena tantangan yang pertama ada di masalah pendanaan. Sudah disebutkan pembangunan IKN ini butuh dana tidak sedikit, yaitu 466 triliun rupiah. Namun masalahnya pemerintah hanya berkomitmen menginvestasikan 19% APBN dari total dana yang dibutuhkan. Rinciannya adalah APBN akan berkontribusi 90,4 triliun rupiah, badan usaha milik negara atau swasta sekitar 123,2 triliun rupiah, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sekitar 252,5 triliun rupiah. Masalahnya lagi sulit bagi pemerintah untuk bisa dapat sekitar 80% investor asing jika tidak ada bukti kelayakan IKN dan adanya jaminan kalau proyek ini akan terus berkelanjutan. Kekhawatirannya adalah perbedaan arah pada pemerintahan yang baru nanti. Itu yang ditakutkan oleh banyak investor. Namun yang juga harus dipikirkan, pembangunan struktur IKN diprediksi berpotensi membawa dampak lingkungan. Nah, ini nih, dampak lingkungan itu diantaranya bisa mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunkan stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase. Ditambah potensi penggusuran terhadap puluhan ribu warga adat dan lokal akibat pembangunan IKN. Ibu kota baru ini direncanakan bisa mulai digunakan pada tahun 2024 ini dengan menghabiskan dana mencapai 178 triliun rupiah. Ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur ini akan berada di 2 kabupaten, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. IKN yang megah ini diberi nama Nusantara, alasannya sebagai ikon pemersatu bangsa. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra, sebab kata Nusantara dinilai terlalu Jawa sentris. Dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dan dalam kota, berdasarkan buku saku IKN, tol laut dengan teknologi modern jadi bagian infrastruktur. Nantinya ini akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju ke ibu kota negara yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, pembangunan tol laut dimulai di tahun 2024 ini. Pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ke Kabupaten Kota Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Dengan adanya tol bawah laut yang dilengkapi dengan terowongan sepanjang 2 km ini, perjalanan akan jadi jauh lebih efisien. Keterlibatan pihak swasta ke proyek IKN secara keseluruhan dinilai masih kurang. Begitu juga dengan investasi asing. Alasannya karena situasi politik di Indonesia belum stabil akan terjadi pergantian kepemimpinan di tahun 2024 ini. Namun seiring persamaan visi misi dari pemenang pemilu 2024 ini, kemungkinan besar kelanjutan pembangunan IKN ini akan semakin mudah dan banyak mendatangkan investor asing.
Karena secara tegas Prabowo mengatakan akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih menjadi Presiden Indonesia. Gibran juga mengatakan jika Prabowo Gibran memenangkan pemilu Presiden 2024 ini, maka program hilirisasi minerba di dalam negeri yang sudah berjalan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan.